Pada tahun 1985, di kerajaan tersembunyi Kansar, Dewa dan Farada, dua bocah bersahabat, menjalin ikatan erat. Farada, putra Raja Kansar dari istri kedua, kerap direndahkan oleh kakak tirinya, Rudra, anak istri pertama. Rudra mencuri cincin hidung Farada, simbol kehormatan kerajaan. Dewa, meski kecil, tak gentar membela sahabatnya. Rudra menantangnya mengalahkan pegulat raksasa yang tak terkalahkan. Dengan kecerdasan, Dewa menjebak pegulat menggunakan kabel listrik, membuatnya tumbang dan memaksa Rudra mengembalikan cincin. Namun kedamaian mereka sirna saat utusan kerajaan menyerang Dewa dan ibunya, seorang janda. Farada menyelamatkan mereka dengan mengorbankan gelang kerajaan, menyerahkan wilayah Bagat kepada tuan tanah Rangga. Dewa dan ibunya dipaksa meninggalkan Kansar, dengan ibunya menyuruh Dewa bersumpah tak kembali. Sebelum pergi, Dewa berjanji setia kepada Farada, siap mempertaruhkan nyawa kapanpun dibutuhkan. Asisten Farada, Babah, mengisahkan legenda Algojo setia Sultan bernama Salaar, menyiratkan Dewa sebagai penerusnya. Sumpah ini menjadi benih takdir yang kelak menyatukan mereka dalam konflik besar. Setelah diusir dari Kansar, Dewa dan ibunya hidup berpindah-pindah di kedar pasukan kerajaan yang menganggap mereka ancaman. Tahun 2017, cerita beralih ke Adelia, putri Krishna Khan yang kabur dari Amerika ke India. Krishna Khan, mantan pengkhianat Kansar, panik karena Adelia diincar mafia pimpinan Obu Lama, pelayan setia Dewan Kansar Radenath Rumel. Seorang hacker melacak Adelia, memicu perburuan oleh gangster Fali dan Weda. Krishna Khan meminta sahabatnya, Bilal, melindungi Adelia. Di bandara India, Bilal dengan cerdik menempelkan bom pada mobil-mobil mafia, mencuri salah satunya dan menyelamatkan Adelia dari penculikan. Saat taksinya dicegat, mereka melarikan diri ke Tinsukia, kota pertambangan dekat perbatasan Myanmar. Bilal menyuruh Adelia menyamar sebagai guru sukarela di sekolah yang dipimpin Eswari, ibu Dewa. Airport parking lot. Eswari awalnya menolak Adelia, tetapi memberinya uji coba 3 hari untuk mengajar anak-anak nakal. Sementara itu, Obu Lama memanipulasi polisi, menjadikan Adelia burongan dengan tuduhan palsu. Foto Adelia disebar, meningkatkan ancaman terhadapnya dan menyeret Dewa ke dalam konflik. Di Tinsukia, Deva hidup sebagai kulit tambang yang pendiam dan sopan, kontras dengan Eswari, ibunya, yang galak dan tegas. Prihatin melihat anak-anak bekerja di tambang berbahaya, Eswari mendirikan sekolah untuk memberi mereka masa depan lebih baik, meski sering dihalangi warga. Deva, yang kerap bermain dengan anak-anak, menyimpan masa lalu kelam sebagai pembunuh brutal. Eswari mengawasinya ketat agar tak kembali ke jalan itu. Adia, berjuang sebagai guru sukarela, kesulitan mengendalikan murid-murid nakal yang mengunci kamarnya, membuatnya terlambat ke sekolah. Anak-anak liar tak mau belajar, menyulitkan Adia hingga pelajaran selesai tanpa hasil. Suatu hari, Adia ke pasar membeli peralatan sekolah, namun dihadang preman mesum. Deva memperingatkan mereka, tetapi dianggap pengecut karena reputasinya sebagai anak mami. Preman menyerang Adia, tapi polisi datang mengusir mereka. Deva menahan amarah, merusak tiang besi hingga penyok, menunjukkan kekuatan tersembunyi. Sementara itu, di pelabuhan Gujarat,
anak buah Obu Lama menyelundupkan barang haram bertanda simbol Kansar, membuat petugas bea cukai ketakutan. Simbol ini mencerminkan kekuatan Kansar, kerajaan kuno yang menguasai dunia bawah India. అమ్మాయి ఫోటోని మన వాళ్ళందరికీ పంపించు. Preman kampung menerima foto Adia, menyadari keberadaannya, memicu rencana penculikan baru. Ketegangan meningkat saat preman kampung bekerja sama dengan mafia Obu Lama menculik Adia saat ia mengantar makanan untuk Deva di pertambangan. Bilal memohon Deva bertindak, namun Deva terikat janji pada Eswari untuk tidak berkelahi. Melihat Adia diseret, Eswari akhirnya mencabut larangan, membebaskan Deva. ఇక్కడే టిన్సుకియాలోనే ఉంది. Seketika, Deva berubah menjadi sosok maut, menghabisi preman dengan kejam, dengan pukulan dan cengkraman mematikan. Aksi ini mengejutkan Adia dan warga yang tak menyangka Deva begitu ganas. Eswari panik karena masa lalu Deva terungkap, bersiap pindah lagi. Adia meminta maaf, mengaku datang ke India untuk menabur abu ibunya di Sungai Gangga, tanpa tahu aksinya membawa bahaya. Obu Lama geram atas kegagalan, mengutus pandit Algojo Kejam untuk menangkap Adia. Mafia mencap lengan Adia dengan simbol Kansar dan memasukkannya ke truk selundupan menuju Myanmar. Krisnakan memohon Obu Lama melepaskan Adia, tetapi ditolak karena Radha ingin menyiksa Krisnakan dengan membunuh putrinya di depannya. Eswari, meski enggan, menyuruh Deva menyelamatkan Adia. Dengan mobil perangnya, Deva menyerang truk mafia, menghancurkan mereka, dan mengungkap tato simbol Kansar di lengannya, menandakan identitasnya sebagai Salar yang ditakuti. Di dalam truk, Bilal menceritakan sejarah Kansar kepada Adia. 1000 tahun lalu, Kansar dikuasai 3 suku besar, Manar, Ganyar, dan Suryaga. Bersatu melawan Genghis Khan, mereka membentuk kerajaan tak terkalahkan. Tahun 1747, Inggris gagal menjajah Kansar. Saat India merdeka, Raja Sivamanar menghapus Kansar dari peta India, menegaskan hukum Kansar berlaku di seluruh India, mengendalikan dunia bawah seperti perjudian, penyelundupan, dan politik. కొత్తగా ఏర్పడిన దేశానికి ఖాన్సార్ని ఏం చెయ్యాలా? దేశంలో జరుగుతున్న డ్రగ్స్. Kansar terdiri dari 110 provinsi, dipimpin tuan tanah dengan gelang kekuasaan. Tahun 1985, Raja Sivamanar wafat, seharusnya digantikan suku Suryaga. Namun, Raja Manar dari suku Manar bersekongkol dengan suku Ganyar membantai suku Suryaga, termasuk Deva dan ibunya, untuk merebut tahta. ధన ప్రకారమే నాయకుడికి గుర్తుగా కడియ కుర్చీని వేరే ఎవ్వరికి ఇవ్వదలుచుకోలేదు. Raja Manar memperkuat militer dengan senjata modern dan tembok besar, menunjuk dewan yang didominasi suku Ganyar, termasuk putranya Rudra dan putrinya Radha. ఖాన్సార్ చుట్టున్నారు 60 రాజమన్నారు మొదటి. Tahun 2010, Raja Manar pergi healing, menunjuk Radha sebagai pengganti sementara. Barava, suami Radha, mengusulkan Farada, putra bungsu raja, masuk dewan, tapi ditolak karena Farada pernah mengorbankan gelang untuk Deva. Barava menghasut Rudra dan Rangga, memicu kerusuhan untuk menghabisi Farada. Namun Rudra mengusulkan pemilu darurat untuk mencabutnya. Farada
terpojok. Sementara itu, ketegangan meningkat menjelang pemilu dengan Dewan dan Tuan Tanah mengumpulkan tentara bayaran dari seluruh dunia, memperkeruh intrik politik Kansar yang penuh pengkhianatan. కరు ఏ కనికరము లేని అత్యంత బలం 7 hari sebelum pemilu Kansar, Narang, anggota dewan, mewariskan jabatannya kepada putranya, Wisnu, yang diperintah Rudra untuk mengawasi Farada. Wisnu terus memprovokasi Farada, merendahkannya di pasar dan mempermalukannya sebagai rakyat jelata. Deva muak dengan ulah Wisnu, ingin menyerang, namun Farada menahannya, tahu itu jebakan untuk membatalkan gencatan senjata. నిన్ను నా కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి పట్టకుండా చెయ్యమంటరా. Wisnu dikenal sadis, memiliki kebiasaan memilih gadis perawan sebagai korban. Ia menggunakan layangan untuk menandai rumah target. Kali ini, layangannya mendarat di rumah Surabi. Warga pasrah kecuali Surabi, yang berdoa meminta bantuan bahkan kepada iblis. Deva hadir di lokasi, awalnya menahan diri sesuai perintah Farada. Namun saat Surabi diseret dan emak-emak mempersiapkannya untuk Wisnu, Deva tak tahan. Mengabaikan peringatan, ia mengamuk layaknya iblis neraka, membantai anak buah Wisnu satu persatu dengan kejam. Wisnu yang sombong menjadi target terakhir. Deva mencengkramnya, menusuk kepalanya dengan tombak hingga tewas. Aksi ini membebaskan gadis-gadis, membuat Deva dipuji sebagai pahlawan oleh warga. Kematian Wisnu menggemparkan Kansar, memicu penangkapan Deva, Farada, dan pendukungnya. Di penjara, Deva meminta maaf karena memperumit situasi, sementara Farada menyesal melibatkannya. Narang murka atas kematian anaknya, bersumpah balas dendam, tapi Radha melarangnya, menegaskan Deva pelakunya. Rangga ingin menghabisi Farada sendiri, menghalangi Narang. Barava terus menghasut, memperkeruh politik Kansar menjelang pemilu yang semakin tegang. వాళ్ళ కోసం దేవయ్య చేసింది కొత్తోడు కాబట్టి Di pengadilan Kansar, Narang dibutakan dendam atas kematian Wisnu, mengambil pedang untuk menghabisi Farada. Deva memohon agar dirinya saja yang dibunuh, namun Narang mengabaikannya. Saat pedang diayunkan, Deva memotong tangan Narang dengan pedang tentara, memperingatkan siapapun yang menyentuh Farada akan binasa. Aksi ini mengejutkan Dewan, membuat Deva dipenjara dengan hukuman mati bersama pendukung Farada. Di sel, Deva meminta maaf karena memperburuk situasi, sementara Farada menyesal melibatkannya. 2 hari sebelum pemilu, Rangga memperkuat aliansi dengan Rudra, mengungkap eksperimennya menciptakan zombie house darah untuk perang saudara. Rudra menemui Farada di penjara, memaksanya memilih perang, mengancam nyawanya. Radha, sebaliknya, menyuruh Farada memilih gencatan senjata, mengancam orang-orang tersayangnya. అప్పటి నుంచి నిన్ను ద్వేషించాను. Hari pemilu tiba, dihadiri bangsawan dan Raja Manar yang kembali dengan helikopter. Suara imbang 48-48 menjadikan Farada penentu. Mengejutkan, Farada memilih perang, mencabut gencatan senjata, memicu kemarahan Radha yang menangkap pendukung Farada. Farada dibawa ke kandang zombie Rangga, dilumuri darah untuk diterkam. Sementara itu, sebelum dieksekusi, Deva meminta Algojo mengasah pedang agar lebih tajam sembari mendatangi dukun istana.
Dukun melihat visi iblis neraka dalam diri Deva, menato tangannya dengan simbol itu menandakan identitasnya sebagai Salahar. Deva bersiap menghadapi eksekusi, sementara Farada berjuang melawan zombie dan Kansar menuju kekacauan perang saudara yang tak terhindarkan. Deva lolos dari eksekusi, menggiring zombie menjauh dari Farada dengan bau darahnya. Bersama, mereka membantai zombie dan pasukan motor Rangga, menghabisi Rangga dengan brutal. Kekacauan meluas. Rudra mengajak paman untuk menyatukan suku Manar, sementara suku Ganiar bersekutu dengan pasukan eksternal untuk merebut Kansar. Inilah చంపుకుంటా mama. Raja Manar menangkap penyusup suku Suryaga, mengungkap Barafa, suami Radha sebagai keturunan suku Suryaga. Barafa mengadu domba Kansar untuk balas dendam atas pembantaian suku Suryaga, memimpin pasukan untuk menyerang kerajaan. Fakta mengejutkan terungkap. Dara, ayah Deva, seharusnya menjadi Raja Suryaga, menjadikan Deva pewaris tahta sah. Farada mengetahui ini, memimpin suku Suryaga untuk merebut Kansar. Radha mengerahkan pasukan melawan Suryaga, mempersiapkan perang besar. Film berakhir bersambung, menjanjikan kelanjutan di Salahar Part 2, diperkirakan rilis pada tahun ini, 2025. Cerita ini menggambarkan kekuasaan yang membutakan, pengkhianatan Barafa, dan loyalitas Deva sebagai Salar, iblis neraka yang ditakuti, siap memimpin perjuangan merebut takhta yang dirampas.